Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ananda Salihah? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, kita akan lanjut materi kita ya di tema 4, masuk di subtema 4 ya. Yaitu di sini kita akan mempelajari keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Adapun muatan yang akan kita pelajari bahasa Indonesia dan SBDP. Baik, di sini kita akan belajar di mapel bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasikan informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Nah, di sini ada proses pembuatan tahu. Nah, siapa yang tidak kenal dengan tahu? Pasti kalian semua tahu ya. Tahu itu apa? Tahu itu adalah makanan yang enak ya. Dan makanan ini berbentuk kotak dan bertekstur sangat lembut. Tahu ditemukan di Tiongkok pada masa dinasti Han. Setelah itu, tahu mulai dikenal di berbagai negara karena memiliki cita rasa yang khas dan sampai ke Indonesia. Nah, kalian tahu tidak, tahu itu dibuat dari apa? Tahu itu dibuat dari kacang kedelai ya. Baik, nah di sini ada proses pembuatan tahu ya, dapat kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kacang kedelai yang berkualitas bagus, kita cuci bersih dulu, langsung kita rendam selama 8 jam. Kemudian kacang kedelai tadi kita blender, setelah di blender kita masak dan kita saring. Kemudian kita saring lagi, kita buang airnya dan endapannya itu kita cetak dan kemudian kita potong sesuai selera yang kita inginkan. Maka jadilah sudah proses pembuatan tahu yang sangat sederhana. Baik, sekarang kita lanjut cara menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini ada proses memadatkan atau proses memadat pada telur. Telur adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang sangat tinggi ya, Solehah. Nah, ketika kita memasak telur, kita akan menemukan perbedaan bentuk telur dari awal sampai akhir. Sebelum dimasak, telur berbentuk cair dan sedikit kental. Namun, setelah direbus, telur akan menjadi benda padat ya. Nah, hal ini dikarenakan adanya panas yang dihasilkan dari air. Nah, seperti inilah proses memadat pada telur apabila kita rebus ya. Dia yang tadinya cair, kental sedikit, dan kita rebus beberapa menit dan hasilnya pun akan mengeras atau menjadi padat. Nah, seperti ini ya prosesnya. Contoh sederhananya dari proses memadat pada telur. Baik, kita lanjut di mapel SBDP ya. Di sini kita akan mempelajari teknik melipat pakaian. Nah, teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran suatu benda dengan cara dilipat. Contoh benda yang mudah dilipat adalah kain, kertas, dan plastik. Nah, di sini pernahkah kalian melihat ibu melipat pakaian? Tentu kalian pasti pernah semua ya melihat ibu, Umi melipat pakaian di rumah. Nah, teknik melipat dilakukan agar pakaian tidak mudah kusut ya, Solehah. Baik, di sini dapat kita lihat ya bagaimana cara melipat pakaian. Nah, di sini ada cara melipat kemeja. Pertama, bajunya kita buka lebar dulu ya. Nah, seperti yang ada di gambar bisa dilihat langkah 1. Langkah kedua kita lipat yang sebelah kanan. Langkah ketiga lipat lagi ke sebelah kiri. Langkah keempat kita lipat menjadi 2, dan langkah kelima terus kita balik baju atau kemeja yang kita lipat tadi. Nah, ini cara melipat pakaian yang sederhana ya, Solehah. Lanjut, di sini juga ada seni melipat origami. Seni melipat biasanya menggunakan kertas berbentuk persegi ya. Nah, kita dapat membuat beraneka bentuk hiasan dan mainan melalui seni melipat. Banyak ya contoh-contoh atau cara bagaimana kita cara melipat origami itu untuk menghasilkan suatu bentuk hiasan yang kita inginkan.
Baik, di sini dapat kita lihat ya, ada contoh gambar membuat kincir angin dari kertas. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sudah jadi ya. Nah, seperti ini proses cara membuat kincir angin dari kertas origami. Bisa dilihat ya dan diperhatikan Soleha. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai ya Soleha. Semoga bisa dipahami dan disimak video pembelajarannya dengan baik. Ibu akhiri, barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.